Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pendengar yang menyaksikan video ini, saya mendoakan semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertemuan ini adalah sesi pertama dari mata pelajaran bahasa Arab. Kita akan memulai pelajaran bahasa Arab berdasarkan permintaan daripada banyak jamaah agar diadakan sesi satu pelajaran yang beruntun dan berkelanjutan, tetapi yang dibahas adalah mempelajari bahasa Arab. Dan kali ini kita akan memulai mencoba untuk mengajarkan bahasa Arab, tetapi bahasa Arab yang kita pelajari ini fokus kepada bagaimana memahami teks. Baik, kali ini sesi pertama kali ini kita lebih kepada pengenalan dasar, karena sebagaimana sesuai dengan permintaan, minta diajari betul-betul dari nol, dan diajari betul-betul dari awal. Maka kita pun akan memulai pelajaran ini dengan asumsi yang akan mendengarkan dan menyaksikan video ini asumsinya belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali. Jadi bagi yang mungkin sudah punya kemahiran, anggaplah ini sebagai mengulang kaji, karena kita ingin agar orang-orang yang pengen belajar dari nol, katanya dari nol, itu juga bisa terakomodir permintaannya. Nah, baik. Belajar bahasa Arab layaknya belajar bahasa-bahasa yang lainnya. Tentu saja belajar bahasa Arab, bahasa itu dimulai dari mengenal huruf, ya. Mengenal huruf, kemudian mengenal bunyi huruf yang terpenting, dan kemudian bagaimana menuliskan huruf itu. Ini adalah ilmu yang paling dasar. Kalau ini kita lompatkan, artinya kita lewatkan, kita langsung kepada teori, kita khawatir nanti banyak yang tidak sanggup untuk mengikuti pelajaran ini. Baik, sekali lagi izinkan saya untuk memulai pelajaran ini pada tingkat yang paling dasar sekali. Kita mulai daripada mengenal huruf. Huruf-huruf bahasa Arab dikenal dengan huruf-huruf hijaiyah. Kita akan coba tuliskan. Dan saya berharap semua yang ingin mengikuti pelajaran ini memegang pena, memegang kertas, karena belajar bahasa Arab itu tidak bisa didengar saja, harus dipraktikkan. Baik, kita huruf-huruf dalam bahasa Arab disebut dengan huruf al-hijaiyah. Hijaiyah. Hurufnya ada alif, ba, perhatikan cara menulisnya agar bisa diikuti di rumah ataupun ketika melihat video ini. Ba, sa, hampir sama ya, letak titiknya saja yang berbeda. Jim, ha, ho, juga tiga huruf yang sama, letak titik saja yang berbeda. Kemudian ada huruf dal, zal, ro, zai, sin, shin, sama, cuma ini pakai titik, ini yang tidak pakai titik, ini pakai titik. Oke, sin. Kemudian huruf shad. Nanti kita jelaskan nama dari huruf ini satu persatu. Kita tulis dulu. Baik. Kaf, lam, mim, nun,
Hamzah. Ya. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 huruf. Ada yang tidak menyertakan huruf hamzah, menyebutnya 28 huruf. Ada yang menyertakan hamzah, menyebut hurufnya jumlahnya ada 29. Baik, ini disebut dengan huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan untuk mengenal satu persatu nama huruf. Perlu kita jelaskan nama huruf ini karena belakangan ini banyak orang salah dalam menyebut huruf. Dia sebut ini huruf A, dia sebut ini huruf Ba, di sini dia sebut huruf Ta, di sini dia sebut huruf Sa. A, Ba, Ta, Sa itu bukan nama huruf. Itu huruf yang sudah berharokat. Ini huruf yang belum berharokat, ini ada namanya. Baik, kita akan kasih nama persatu persatu. Huruf ini namanya alif. Tulisannya agak kecil, akan di zoom karena nggak muat. Huruf ini namanya ba, huruf ini namanya ta, huruf ini namanya sa. Saya akan di zoom ya. Huruf ini namanya jim, ha, huruf ini namanya kha, dal, zal, ra masih dibaca ra. Huruf ini namanya zai, sin, sin. Yang ini shin, syin. Shin, sin, shin, sin, shin. Beda ya. Ini nama hurufnya sad. Ini nama hurufnya dha, ta, za. Ini ain, ghain, fa, qaf, kaf. Beda ya. Qaf, kaf. Qaf, kaf. Lam, mim, nun, waw, ha. Ini bedanya ha di sini dengan ha ini dari segi penyebutan. Ini ha, ini ha. Ini namanya huruf hamzah. Ini namanya huruf ya. Nah, ini nama huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Ini nama-nama huruf. Baik, silakan bagi yang di rumah jika ingin menghafal itu jauh lebih baik ya. Karena bagi orang yang mempelajari ilmu tajwid ataupun ilmu tahsin, ini juga adalah ilmu dasar yang harus dikuasai. Dulu kalau belajar di kampung-kampung jenis buku pelajarannya itu orang nyebutnya alif-alif. Orang tak kenal lagi apa itu alif-alif. Orang lebih banyak belajar Iqra sehingga nama-nama huruf ini banyak yang tak diketahui lagi oleh banyak orang. Baik. Setelah mengenal ya, nama-nama huruf ini, sekarang kita akan melanjutkan tentang bagaimana mengenal huruf yang sudah diberi harokat. Ya. Baik, saya akan hapuskan nama-nama huruf ini. Saya berharap ini sudah dihapus, sudah ditulis, maka akan saya hapus.
Belajar bahasa ini kita akan lebih banyak menulis. Silakan diambil kertas dan penanya, ditulis. Sekarang kita akan belajar huruf-huruf ini dengan memberinya harokat atau tanda bunyi. Sekarang kita ingin lanjutkan pelajaran kita ini bagaimana mengenal huruf jika sudah ditambahi atau ditambah harokat atau ditambah dengan tanda bunyi ya. Ini ada perbedaan bahasa Arab dengan bahasa lainnya. Karena dalam bahasa Arab itu tidak ada istilah huruf vokal. Karena huruf vokalnya sudah diwakilkan dengan meletakkan tanda bunyi, baik atau disebut dengan harokat. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami dulu bagaimana kita menyebut huruf ini dengan benar. Yang perlu pertama yang kita kuasai adalah bagaimana kita menguasai tanda bunyi. Yang pertama kita akan bahas tentang syakal atau baris. Baris yang pertama kita kuasai adalah baris. Nah, baris itu, ini baris bahasa kita ya. Kalau dalam bahasa lainnya disebut dengan syakal. Ada disebut dengan fathah. Ada disebut dengan dhamma. Ada disebut dengan kasrah. Ada disebut dengan sukun. Nah, fathah itu sering kita terjemahkan dalam bahasa kita dengan baris atas. Dhamma baris depan simbolnya seperti ini. Kasrah simbolnya di bawah. Sedangkan sukun itu biasanya simbolnya kalau tidak begini setengah lingkaran atau simbolnya dibulatkan saja. Ada yang setengah lingkaran, ada yang bulat seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita menguasainya? Nah, setiap huruf ini ada simbol hurufnya. Semua huruf-huruf ini ada simbolnya jika ditranslate ke dalam bahasa kita. Nah, alif, waw, dan ya ini adalah huruf yang bisa menjadi huruf vokal. Nah, sekarang kita ingin kuasai satu persatu huruf ini berdasarkan dengan baris atau syakal tadi. Pertama kita kuasai dulu apa disebut dengan baris atas. Tapi sebelum masuk ini kita perlu menguasai bahwa semua huruf ini ada simbolnya. Kalau kita translate ke dalam bahasa kita, ba ini simbolnya ada huruf B. Ta ini simbolnya bahasa kita adalah T. Ditranslate ya. Sa ini mungkin lebih cocok dengan TS. Jim huruf J. H ini huruf H biasa. Kho huruf KH. Yang mudah ya, nanti menyebutkannya. Dal huruf B, Zal huruf DZ, Ra huruf E, Zai huruf Z biasa, Sin huruf S, Shin huruf S dan Y. Sad, SH yang mudah untuk membedakan dengan Sin, Dha, DH, Ta, PH, Za, ZH biar mudah. Ini ain biasanya kita buat koma atas untuk sebagai simbolnya. Ini ghain huruf GH, F, Q, K, L, M. Ini non ini huruf N. Waw ini huruf W, H. Ini A, ini ya. Oke. Ini huruf-huruf simbol daripada huruf ini jika ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita ingin masukkan fathah ke dalam huruf-huruf ini. Fathah ini simbol tulisannya adalah seperti ini. Tapi simbol bunyinya adalah A. Maka jika semua huruf ini kita kasih
baris fathah, semoga masih terlihat dengan jelas. Maka semua huruf-huruf simbol ini ditambah A. Mulai dari sini A, B ditambah A menjadi ba, T menjadi tambah A menjadi ta, sa, TS dikasih A menjadi sa, huruf J dikasih A menjadi ja, H dikasih A menjadi H. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, da, ro, za, sa, sya, so, do, to, zo, a, ga, fa, ko, ka, la, mana, wa, ha, a, ya. Nah, ini kalau kita tambahkan baris fathah, maka a, ba, ta, sa, ja, ha, kho itu bukan nama huruf, tapi huruf yang sudah berbaris fathah. Fathah tadi atau dalam bahasa kitanya sering disebut dengan baris atas. Adapun dhammah, tadi fathah yang pertama. Yang kedua, jenis baris yang lain ada disebut dengan dhammah. Simbolnya seperti ini. Cara menuliskannya begini. Kayak huruf waw tapi kecil. Ya. Ini bunyinya adalah U. Ini huruf vokal U, tadi A, sekarang U. Maka semua huruf-huruf ini jika kita tambahkan simbol dhammah atau baris dhammah, maka semuanya menjadi U. U, A menjadi U. B tambah U jadi Bu. T ditambah U menjadi Tu. Jadi U, Bu, Tu, Su, Ju, Ho, Hu, Du, Zu, Ru, Zu, Su, Shu, Su, Du, Tu, Zu, On, Gu, Fu, Ku, Ku, Lu, Mu, Nu, Wu, Hu, U, Yu. Nah, jika kita tambahkan simbol dhammah. Ini dhammah ini simbolnya bentuknya seperti ini dan simbol bunyinya adalah huruf U. Kasrah dia disebut dengan baris bawah, biasa kita menyebutnya dengan baris bawah, dan simbol bunyinya adalah I. Misalkan ditambahkan semuanya huruf I, B, T, C, G, H, H, D, D, R, Z, C, Sh, C, D, T, Z, E, R, F, Q, Q, L, M, N, W, H, I, Y. Nah, kalau kita ingin lengkapkan semuanya A, I, U, ini latihan ya, biasanya untuk anak-anak yang sekolah dasar mempelajari bahasa Arab ini biasanya ada latihannya. Ya, coba kita lengkapkan semua 3 baris tadi. A, I, U, babi, bu, tatitu, sasisu, jajiju, hahihu, khohihu, lali, dadidu, roriru, zazizu, shashishu. Ya, saya pun jadi lupa. Sosisu, dadidu, tatitu, zazizu, ai'u, ghalihu, fafifu, qakiku, katiku, lalilu, maminu, naninu, wawihu, hahihu, ai'u, yayiyu. Nah, ini untuk membiasakan mulut menyebutnya. Nah, terakhir ada baris mati. Kalau kita sering menyebutnya baris mati, bahasa Arabnya sukun. Nah, sukun ini dimaksud dengan sukun adalah mematikan baris ini. Baris-baris tadi dimatikan. Cara penyebutan bunyinya adalah memantulkan huruf simbol tadi. Misalkan kalau huruf alif karena dia adalah salah satu huruf mat, maka dia tidak bisa dimatikan kecuali hamzah ya. Tapi kalau hamzah bisa dimatikan jadi A. Jadi ini kalau dimatikan jadi bunyinya bab, at, as, jaj, dad, zat, rar. Matikan, pantulkan huruf simbol bunyinya. Jadi cara menyebutnya mudah begini. Huruf ba, baris atasnya ba, baris bawahnya bi, baris depannya bu. Kalau dimatikan jadi ab. Jadi mudahnya babi, bu, bab, tati, tu, tat, ats-nya tadi itu ketika barisnya mati cara menyebutnya seperti itu. A, I, U, A, babi, bu, bab, tati, tu, tat, sasi, susas, jaji, jujaj, hahi, hu, hah, khahi, hu, dadi, dudad, zazi, zuzaz,
rori ruror, zazi zuzaz, sasi susas, syasi syushash, sosi susos, dadi dudat, tati tutat, zazi zuzaz, ai uak, gari rurar, fafi fufaf, kaki kukak, kaki kukak, lali lulal, mami mumam, nani nunan, wawi waw, hahi huhah, ai uak, yayi yuyai. Nah, ini lengkapnya barisnya. Ini yang pertama dari segi simbol bunyi yang pertama, yaitu baris kalau bahasa kitanya, atau dalam bahasa Arab disebut dengan syakal. Baik, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kalau memang tidak bisa, silakan diulang lagi video ini dari awal, karena belajar bahasa Arab kalau sekali lewat biasanya agak sedikit bingung. Mudah-mudahan karena ada rekamannya bisa diulang pelan-pelan, dipose, diulang lagi pelan-pelan supaya semakin paham. Baik, lanjut. Sekarang kita masuk ke simbol bunyi lain. Mohon bersabar. Baik, sekarang setelah tadi kita menguasai tentang baris, sekarang ada simbol bunyi lain disebut dengan tanwin, nomor 2. Tanwin. Mudahnya memahami apa itu tanwin. Bahasa kita tanwin itu mungkin mudah kita sebut dengan huruf double. Ya, baris yang double. Atau dulu kalau kita belajar ya ilmu dasar baca Quran, itu guru-guru kita sering menyebutnya baris 2 ya. Tanwin ini cuma ada 3 macam. Ada 3 macam. Ada disebut dengan dhammataini. Diambil dari dhammah. Dhammah itu tadi kita terjemahkan baris depan. Dhammataini ini artinya 2 baris depan kalau mau kita terjemahkan bahasa kita. 2 baris depan. Simbolnya begini. Jadi tadi kalau satu dia seperti ini, kalau dia 2 dibuat double lagi. Simbolnya seperti itu. Atau dengan bentuk yang lain tak masalah, yang penting dipahami ya. Dhammatain bunyinya adalah tetap u, tapi di ujungnya ada n, un. Jadi semua huruf ditambah dhammatain maka bunyinya jadi un. U huruf alif ditambah dhammatain menjadi un. Ba ditambah dhammatain menjadi bun. Ta ditambah dhammatain menjadi tun. Sa ditambah dhammatain menjadi sun. Baik, kita barisi semua. Nanti baru kita baca sama-sama. Baik, jadi cara membacanya tinggal ditambahkan un di ujung. Baris ini, tanda baca ini tadi namanya adalah tanwin. Jenis tanwinnya adalah dhammatain. Baik, kita baca. Un, bun, tun, sun, jun, hun, dun, zun, run, zun, sun, shun, sun, dun, tun, zun. On, won, fon, kon, kun, lun, mun, wun, hun, on, yun. Pokoknya semuanya tambah un. Maka baris seperti ini disebut dengan tanwin. Kalau ini tak dikuasai,
Saya khawatir nanti ke depan kita nggak bisa lanjut, nggak bisa mengikuti. Nah, jadi ketika saya sebut barisnya adalah dhammataini, maka langsung terbayang sama kita adalah dua baris depan. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada juga disebut dengan fathataini. Fathataini, terjemahannya bahasa kita dua baris atas, simbol bentuknya seperti ini, tapi bunyinya tadi un sekarang menjadi an. Dhammatain un, kalau fathatain an. Silakan. An, in, un, ban, bin, bun, an, ban, tan, san, jan, han, fan, dan, ram, zan, san, shan, son, don, ton, zon, an, ron, fan, kon, kan, lan, man, nan, wan, han, an, yan. Simbolnya ditambah an. Cara membaca fathatain ini. Baik. Yang ketiga, fathtanwin ini ada juga namanya kasrataini. Mudah-mudahan terlihat di sana. Kasrataini bahasa kitanya dua baris bawah. Kalau tak terlihat, disebutkan saja namanya dua baris bawah. Simbolnya sama seperti ini, lalu bunyinya in. Jadi kalau kita tambahkan ini jadi in, bin, tin, sin, jin, hin, hin, din, zin, rin, zin, sin, shin, sin, din, tin, zin, in, rin, fin, kin, kin, lin, min, nin, win, hin, in, yin. Nah, begitulah kurang lebih. Ya, kalau kita tambahkan simbol bunyinya pada tanwin. Baik, ini tanwin ada tiga, ada dhammatain, ada fathatain, dan ada kasratain. Baik, mudah-mudahan dipahami ya. Kalau tak dipahami, ulang lagi video ini pelan-pelan ya, diulang lagi sampai paham. Tak paham juga cari saya. Baik. Ini yang kedua. Kita lanjut yang ketiga. Hapus dulu. Karena kalau tak ditunjukkan bentuknya, khawatir tidak dipahami. Jadi ini adalah ilmu dasar. Kalau ini kita lewatkan, kita khawatir selanjutnya kita kesulitan untuk mengikutinya. Ini anggaplah ini semacam artikulasi belajar bahasa Arab. Baik. Masih terlihat jelas. Jadi huruf H, ini huruf Q. Ini za, ini ta. Baik. Nah, kemudian ada disebut dengan tasydid. Yang ketiga ada disebut dengan tasydid. Dulu ketika kita masih kecil, ketika belajar tajwid disebut dengan sabdu. Ya. Allahu a'lam makna sabdu ini apa? Simbol tasydid itu seperti ini. Nah, tasydid ini bisa masuk semua baris. Tasydid ini cara membacanya, ya. Jadi kalau kita ingin terjemahkan tasydid ini, kalau ada huruf yang bertasydid, berarti itu huruf itu disebut dua kali. Satu baris mati, satu baris hidup. Contoh misalkan huruf nun yang bertasydid. Misalkan kita awali dengan a. Anna. Kita tahan an, lalu kita lepaskan barisnya. Nah, jadi di sini nun ini semacam ada dua nun. An, na. Dua nun ini kita satukan jadi satu saja. Cuman kita ganti dengan simbol tasydid. Jadi cara membaca ini sama dengan cara membaca ini. Anna, anna. Nah, itu pengertian daripada tasydid. Saya ulangi. Karena saya
khawatir tak ada definisi yang mudah untuk dipahami, tapi tasdid itu adalah menggabungkan dua huruf menjadi satu. Huruf pertamanya mati, huruf keduanya berbaris hidup. Dicontohkan lagi, misalkan kita ingin mentasdidkan huruf fa. Kita awali sebelumnya dengan huruf u. Lalu fa-nya kita kasih tasdid dan kita tambahkan dengan kasrotain. Ini bacaannya adalah uffin. Ini sama dengan tulisannya seperti ini. Uffin. Uffin. Ini juga bacaannya uffin. Jadi tasdid itu menggabungkan dua huruf menjadi satu. Huruf pertamanya mati, huruf keduanya baru dibaca barisnya. Jadi ba misalkan, ya biar mudah kita mempraktekkannya, kita tambahkan ba juga di awalnya. Babba, babba. Tulisannya dua huruf ba, tapi dibacanya tiga huruf ba. Bab, ba hidup, ba mati, lalu ba sekali lagi. Bab, ba, tat, ta, sassa, jajja, ha, ha, ho, ho. Ini disiplin tasdid. Kita lanjutkan, praktekkan sampai bawah. Itu pemahaman daripada tasdid, dan hampir nanti setiap kali kita membaca redaksi-redaksi berbahasa Arab, tasdid itu ada. Nah, jadi kita tidak harus memperhatikan itu dengan baik. Nah, itu yang ketiga ya. Pertama tadi dia ada syakal baris, yang kedua tadi ada tanwin, yang ketiga tadi ada tasdid, yang keempat di dalam memahami bunyi huruf-huruf ini, kalau dia ada simbol bacanya, simbol baca lain ada disebut dengan mad. Mad. Bahasa kitanya dibaca panjang. Terkadang di sebagian teks Arab itu ataupun Al-Quran kita melihat, kadang ada tanda baca panjang ini melalui simbol baris. Biasanya begini. Kalau simbol baris atasnya begini, dipendek dibaca A, gitu sudah. Tapi kalau diluruskan, dia jadi panjang. A, di bawahnya lurus. I, ke depannya lurus. U, biasanya begitu. Jadi kalau kita bacanya A, batasan. Tapi kalau kita luruskan barisnya A, ba, ta, sa, jadi panjang ya. Ya. Tadi a, ba, ta pendek, ya vokalnya satu huruf. Ini vokalnya panjang. A, ba, ta, sa. Kalau barisnya ditulis memanjang ke atas seperti itu. Nah, kemudian ada juga panjang itu disebabkan oleh huruf vokal. Ada huruf, 3 huruf di dalam huruf-huruf ini. Kalau dia ada, dia bisa menjadi penyebab panjangnya bacaan itu. Apa saja? Alif, kemudian huruf waw, kemudian huruf ya. Dengan ketentuan, pertama semua huruf ini barisnya mati. Ketentuan pertama semua huruf ini barisnya mati. Kemudian jika huruf alif diawali dengan huruf yang berbaris atas, maka dia jadi panjang. Jika waw mati diawali dengan huruf lain yang berbaris depan, maka dia jadi simbol panjang, vokal U. Kalau ada ya sebelumnya berbaris bawah, ya itu mati, maka dia jadi simbol panjang I. Misalkan fa'amma, ma ini baris atas ditambah dengan huruf alif yang tak berbaris, maka alif ini menjadi simbol panjang. Maka ma dibaca ma, tidak fa'amma, tidak fa'amma. Ini dari segi baca. Tapi kalau kita baca biasa tak perlu begitu ya. Cuman ini kita cuma membaca simbolnya saja.
Wow, misalkan muslimun, muslimuna. Wow di sini barisnya mati, nggak berbaris, sukun. Dan sebelum huruf waw ada huruf mim yang berbaris depan. Kalau ada waw mati, sebelumnya ada huruf berbaris depan, maka waw menjadi simbol panjang. Bacanya jadi muslimun. Bukan muslimun lagi, tapi muslimun. Kemudian yang ketiga ada ya. Jika ada ya mati, diawali dengan huruf yang berbaris bawah, maka ya juga menjadi vokal panjang, tapi vokalnya huruf untuk bunyi i. Muslimin, bukan muslimin, tapi muslimin. Kenapa mi dibaca panjang? Karena ya di situ menjadi tanda panjang, bacanya panjang. Kenapa? Ya-nya baris mati dan sebelum huruf ya itu berbaris bawah, maka dia menjadi vokal panjang. Ini yang keempat. Nah, ini ilmu dasar penting bagi kita untuk memahaminya supaya ke depan ketika kita membaca teks itu kita tidak kesulitan untuk menyebutkan dan membacanya. Baik, kita lanjutkan lagi. Setelah ini, cuman saya mau dihapus tuh. Jadi untuk pelajaran ini mudah latihannya itu dengan cara meletakkan satu huruf dengan berbagai-bagai macam baris. Contoh misalnya begini. A, I, U, A. A, I, U, A. Babi, bu, bab. Tati, tutat, sasi, susas, jaji, jujaj. Tulis seperti itu, baca seperti itu, dihafal seperti itu, lalu tambah lagi dengan baris berikutnya. A, bab, ba, tat, ta, sassa, jajja. Ketika kita melatih tanwin, ketika kita melatih tasdid, ketika kita melatih tanwin, an, in, un, an, ban, bin, bun, ban, tan, tin, tun, san, jan, jin, jun, jan, sampai semua hurufnya. Itu cara melatih untuk menyebutkan bunyinya itu dengan benar dan melatih kita ketika kita melihat teks dan kita tahu, oh ini barisnya ini dhamma kah, ini fathah kah, ini kasrah kah, ya ini sukun kah, ini tanwin kah, ini tasdid kah, ini panjang kah, begitu ya. Baik, itu tadi pembahasan huruf dan bagaimana bunyi huruf yang disertai dengan tanda baca. Nah, sekarang kita akan lanjutkan maharatul kitabah, yaitu kemahiran menulis bahasa Arab. Baik, ini juga masih ilmu dasar ya. Nah, cara menulis Arab agar kita bisa menulis dengan rapi, upayakan kita untuk di tahap awal itu ikut aturan dalam menulis. Cara yang paling mudah ya adalah dengan memberi garis lurus. Ini biar mudah ya, supaya nanti jangan kemana-mana tulisannya. Mohon maaf, apakah ini lurus atau tak lurus, saya tak bisa melihat. Kalau tak lurus, mohon maaf. Oke. Nah, ini cara mudah untuk tahap awal bagi orang yang belajar nulis Arab. Upayakan tidak lari dari garis. Perhatikan, huruf alif posisinya di atas garis. Ba masih di garis. Ta posisinya masih di garis. Sa posisinya masih di garis. Jim kepalanya di atas garis, ekornya di bawah garis. Ini jangan lompat dulu ya. Baik, kemudian H juga demikian, sama cara menulisnya. Kho juga sama.
Ingat, ekornya di bawah garis. Ini teori dasar ya. Cuma nanti banyak hot, banyak gaya tulisan itu terserah. Tapi untuk pemula upayakan ini tidak dilompatin ya. Kita fokus seperti ini dulu. Perkara bentuknya itu tergantung seni masing-masing. Yang penting teorinya benar dulu. Dan ingat, setengah garis ini. Jangan begini. Nanti jadi huruf ro dia. Nah, jadi letakkan dia di atas garis. Dal, zal, ro, setengahnya letakkan di bawah garis ekornya. Zai juga demikian. Sin, ekornya juga di bawah garis. Shin juga ekornya di bawah garis. Sod juga demikian. Dot juga demikian. To di atas. Lihat cara menulis ekornya to sama zo. Ain ekornya juga di bawah garis. Ghain juga demikian. Ka posisinya di atas. Lam sebagiannya di bawah. Mim ekornya di bawah. Nun di atas. Waw ekornya di bawah. Ha di atas. Lihat cara menulis huruf H bisa dengan teori seperti ini. Nah, kemudian huruf Ya. Nah, upayakan untuk pemula jangan pakai teori macam-macam dulu ya, karena nanti kalau sudah mahir menulis dengan cara kencang dan segala macam, ada banyak jenis macam hot ya, itu bisa kita ikuti. Cuman untuk dasar kalau bisa ini jangan dilompati dulu supaya tata cara penulisannya itu bisa benar dan tidak keliru. Kalau ada garisnya, kalaupun tidak ada garisnya itu bisa jaga ada. Baik. Nah, itu cara menulisnya. Saya ingin praktekkan cara menulis satu persatu huruf. Alif gampang sekali ya, huruf garis lurus seperti ini. Ya. Ba, cara menulisnya seperti ini. Buat sampannya itu di bawah. Ba, ta, sa sama, nun juga sama, ya. Kemudian jim, ha, ha, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Yang penting kepalanya dulu dibuat. Nah, jim, ha, ha, sama. Dal dari atas. Zal dari atas, sama. Ro, sin, giginya 3. 1, 2, 3, tarik ke bawah. Beda dengan shot kasih rumah dulu. Dot juga demikian, ada rumah. To sama seperti shot, untuk membuat kepalanya dari bawah ekornya tambahkan alif. Jadi nggak boleh dari begini buat, walaupun benar jadinya, cuman teorinya salah. Teorinya rumahnya dulu buat, baru tambahkan garisnya. Kemudian yang mungkin agak susah membuatnya itu adalah H. Teori yang mudah untuk membuat H itu seperti ini. Ini kalau H-nya tidak bersambung dengan huruf lain. Karena ada H nanti kalau dia bersambung dengan huruf lain, di pertengahan letaknya jadi begini. Kalau di ujung letaknya jadi begini. Ya. Nah, ini kita cara menulis huruf yang tunggal, tidak bersambung dengan huruf lain. Baik, sekarang bagaimana kalau huruf itu menyambung dengan huruf lain? Pertama, peraturannya adalah semua huruf bisa bersambung dengan huruf lain kecuali 6 huruf. 6 huruf ini tidak bisa bersambung dengan huruf sesudahnya, tapi bisa bersambung dengan huruf sebelumnya. Apa saja dia? Alif, dal, zal, ro, zai, waw. 6 huruf ini
bisa bersambung dengan huruf sebelumnya, tapi tidak bisa bersambung dengan huruf sesudahnya. Nah, sekarang kita satu persatu. Alif hanya bisa bersambung dengan huruf sebelumnya, maka mudah sekali. Alif bersambung dengan huruf sebelumnya. Ba bisa bersambung dengan huruf sebelumnya, bisa bersambung dengan huruf sesudahnya. Maka tinggal mengasihi rumahnya saja. Kemudian tambahkan titik. Mau ba atau nun atau sa atau ta atau ya, sama saja. Kita cukup tinggal menambahkan rumahnya saja sedikit. Ini huruf sebelumnya. Nah, ada rumahnya sedikit seperti ini, letakkan titiknya, maka dia akan berubah. Ada huruf ba, ada huruf ta, huruf sa sesuai dengan angka titiknya dan di mana posisi titiknya. Kemudian huruf jim, ha, kha, kalau dia bersambung dengan huruf lain, maka yang dituliskan cuma kepalanya saja. Nih, ha, nih, maaf, nih, jim. Tapi kalau dia tidak bersambung lagi dengan huruf lain, maka ekornya harus dibuat. Misalkan dia bersambung dengan huruf sebelumnya, lalu dia menjadi huruf tidak bersambung lagi, maka lengkapin ujungnya. Ekornya dibuat. Tapi kalau dia bersambung lagi, ekornya nggak perlu dibuat. Nah, begitu ya. Nah, kalau shad dan dad juga sama. Kalau dia bersambung, maka ekornya tak buat. Semua huruf, jika dia bersambung dengan huruf sesudahnya, maka ekornya dibuang. Yang dimasukkan cuma kepalanya saja. Sin misalnya, ya, kepalanya saja. Shad misalkan, ta juga demikian. Ya, apalagi kecuali huruf-huruf yang tidak bisa disambung dengan sesudahnya, maka dia mati di situ. Maka dia menjadi huruf terakhir, dal, zal, ra, zai, waw, karena dia tak bisa lagi bersambung dengan huruf sesudahnya. Nah, itu teori dalam cara menulis. Nah, dan mentarkib ataupun karena bahasa Arab itu tulisannya itu bisa bersambung dengan huruf sebelumnya dengan sesudahnya. Karena selama dia masih bisa disambung, satu spasi kalimatnya masih bisa bersambung dengan huruf lain, ya tidak boleh dipisahkan. Nah, begitu teori, itu aturan di dalam menulis bahasa Arab. Nah, silakan di rumah sebagai latihan, ya, ambil kertas, ambil pena, tulis setiap huruf, coba digabung-gabungkan saja, tak tentu apakah disambungkan huruf apa dengan huruf apa saja, yang penting teori nulisnya benar dulu. Atau sebagai latihan, silakanlah di rumah ambil Quran, tulis Quran itu satu hari per halaman. Insyaallah hari pertama mungkin tulisannya amburadul, hari kedua insyaallah lebih rapi, dan nanti dari situ dengan rajinnya kita menulis, insyaallah pelan-pelan tulisan kita itu betul. Cantik tak jadi masalah, cantik atau tidak cantik, tapi yang penting teori menulisnya benar. Baik, ini pertemuan pertama kita hari ini. Kita cuma mengenalkan, sebut sajalah ini sebagai pertemuan martikulasi. Pada pertemuan kedua nanti kita akan masuk ke dalam materi lanjutan daripada ini. Semoga bermanfaat apa yang dipelajari ini. Ini adalah bahasa yang mungkin asing bagi kita semuanya. Silakan video ini diulang-ulang dari awal pelan-pelan agar bisa dipahami, dicermati dengan baik. Baik, kalau ada nanti terlalu cepat penyampaiannya ataupun ada usulan-usulan, silakan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.